Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, di sini nama saya Widya Putri Jasuma. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke videonya dan pembahasannya. Baik, jadi pada video kali ini, saya akan membawakan pembahasan. Yang pertama, yaitu definisi manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, prinsip manajemen keuangan, dan yang terakhir yaitu manajemen keuangan di pelayanan kesehatan. Yang pertama, definisi manajemen keuangan. Di dalam sebuah organisasi, suatu pengelolaan keuangan bisa disebut juga sebagai financial management atau manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan bagian dari tugas pimpinan perusahaan dengan tanggung jawab utama berupa keputusan penting menyangkut investasi dan pembiayaan perusahaan. Manajemen keuangan merupakan segala kegiatan ataupun aktivitas pada perusahaan yang berhubungan dengan bagaimanakah cara agar bisa mendapatkan pendanaan modal kerja menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut serta mengelola aset yang telah dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan utama pada suatu organisasi. Baik, selanjutnya di sini ada berikut 3 ruang lingkup manajemen keuangan, yaitu yang pertama, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan mencakup segala kebijakan manajemen yang berhubungan dengan cara memperoleh dana organisasi, misalnya kebijakan organisasi untuk menerbitkan surat berharga seperti obligasi, serta kebijakan utang jangka pendek dan jangka panjang. Dana tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Yang kedua, yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi meliputi segala yang berkaitan dengan kebijakan penanaman modal perusahaan seperti aktiva tetap atau fixed asset, contohnya seperti gedung, tanah, dan mesin. Investasi juga bisa dalam berbentuk aktiva finansial berupa surat-surat berharga seperti obligasi dan saham. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu keputusan pengelolaan aset. Keputusan pengelolaan aset meliputi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien. Hal tersebut diperlakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, yang selanjutnya di sini ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan telah terlihat dalam proses penilaian yang dilakukan oleh pasar uang. Tujuan utamanya yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Menurut para ahli, tujuan manajemen keuangan yaitu untuk yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Seorang manajer keuangan tidak menjamin keuntungan dalam jangka waktu yang panjang sebab ketidakpastian bisnis, tetapi perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal bahkan dalam jangka waktu yang panjang apabila manajer keuangan mengambil suatu keputusan keuangan yang tepat serta menggunakan keuangan perusahaan dengan baik. Yang kedua yaitu menjaga arus kas atau cash flow. Suatu perusahaan harus mempunyai arus kas yang sesuai guna membayar biaya kebutuhan perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, sewa, dan sebagainya. Arus kas atau cash flow yang baik tentunya akan meningkatkan keberhasilan perusahaan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan struktur modal. Seorang manajer keuangan harus dapat memutuskan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam agar dapat seimbang. Tujuan selanjutnya yaitu pemanfaatan keuangan yang tepat. Manajer keuangan harus bisa memanfaatkan keuangan secara optimal dan perusahaan harus tidak berinvestasi keuangan perusahaan dalam proyek yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Yang kelima, maksimalkan kekayaan. Jadi, seorang manajer keuangan mencoba agar memberikan dividen yang maksimal kepada pemegang saham dan berupaya dalam meningkatkan nilai pasar saham sebab nilai pasar saham secara langsung berkaitan dengan kinerja perusahaan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi. Manajemen keuangan mencoba meningkatkan efisiensi semua departemen perusahaan. Distribusi keuangan yang tepat dalam semua aspek akan meningkatkan efisiensi seluruh perusahaan. Tujuan berikutnya yaitu kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus dapat bertahan hidup pada dunia bisnis yang kompetitif seperti sekarang ini. Seorang manajer keuangan harus berhati-hati saat membuat keputusan keuangan sebab apabila salah dalam mengambil keputusan bisa saja perusahaan bangkrut atau merugi. Yang kedelapan, mengurangi risiko operasional. Manajemen keuangan bisa mencoba dalam mengurangi risiko operasional. Terdapat banyak risiko ketidakpastian dalam bisnis, namun seorang manajer keuangan harus bisa mengambil langkah tepat agar dapat mengurangi risiko ini. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus dapat merencanakan struktur modal sedemikian rupa agar biaya modal dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan.
Fungsi utama dari seorang manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari, serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Fungsi dari manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan keuangan. Hal ini meliputi perencanaan arus kas serta laba rugi perusahaan. Yang kedua, budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan penerimaan serta pengalokasian anggaran biaya secara efisien serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Hal ini merupakan melakukan evaluasi serta perbaikan mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan. Pengambilan keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab seorang manajer keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu investment decision, yang kedua financing decision, yang ketiga dividend decision. Selanjutnya, prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan bukan hanya berkutat pada seputar pencatatan akuntansi, dia merupakan bagian penting dari manajemen program yang tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian dari pekerjaan orang keuangan. Ada 7 prinsip dari manajemen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu konsistensi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga transportasi, yang keempat yaitu kelangsungan hidup, yang kelima integritas, yang keenam pengelolaan, yang ketujuh standar akuntansi. Baik, selanjutnya udah masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu manajemen keuangan di pelayanan kesehatan. Organisasi pelayanan kesehatan adalah lembaga atau institusi yang berbadan hukum yang kegiatan operasionalnya adalah memberikan layanan kesehatan maupun memproduksi obat. Di antaranya, baik yang pertama yaitu adalah rumah sakit, bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, kuratif, dan preventif kepada masyarakat, serta pelayanan rawat jalan yang diberikannya guna menjangkau keluarganya di rumah serta pelayanan rawat jalan. Yang kedua yaitu Puskesmas, organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar dan melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dan upaya pengembangan kesehatan dalam wilayah kerja tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, praktek dokter perseorangan. Jenis pelayanan kesehatan yang terdiri dari seorang dokter didampingi beberapa tenaga kesehatan yang bekerja dalam pembukaan praktek layanan kesehatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara luas, yaitu yang meliputi konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, dan pemberian rujukan kelanjutan tindakan medis bagi pasien yang memerlukan. Anggaran menampilkan data perkiraan keuangan selama periode tertentu mengenai jumlah penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi selama periode dianggarkan, dimulai dari A. Perencanaan pelayanan kesehatan, beberapa faktor untuk perencanaan yaitu sasaran, tindakan, sumber daya yang diperlukan, dan implementasi. B. Yaitu jenis-jenis anggaran pelayanan kesehatan. Yang pertama ada anggaran modal atau capital budget, adalah anggaran yang terdaftar dan tergambar dalam perencanaan penambahan modal. Anggaran kas atau kas budget adalah anggaran yang telah dicatat dalam rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Yang terakhir yaitu anggaran pelaksanaan atau operating budget, adalah anggaran yang telah tergambar dalam perencanaan aktivitas pelaksanaan terdiri dari 3 komponen yaitu penerimaan, biaya pengeluaran, dan pengeluaran hasil. Baik teman-teman, jadi video kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini. Tungguin terus video terbaru di channel ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.